Prabu Brawijaya adalah salah satu tokoh Majapahit yang paling populer selain Raden Wijaya, Prabu Hayam Wuruk, dan Mahapati Gajah Mada. Raden Wijaya adalah tokoh yang dikenal sebagai pendiri kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk dan Gajah Mada adalah tokoh yang mengantarkan Majapahit pada puncak kejayaan. Sedangkan Brawijaya adalah tokoh yang mengakhiri era kerajaan Majapahit. Tentang tokoh Brawijaya ini di dalam sejarah kerajaan Majapahit terlihat agak aneh. Sebab jika raja terakhir dari Majapahit bernama Brawijaya, tetapi mengapa kitab Pararaton dan prasasti-prasasti yang ditulis pada periode akhir Majapahit tidak pernah menyebut nama itu? Lalu siapakah Brawijaya sesungguhnya? Apakah Brawijaya adalah sosok yang disebut dengan nama lain dalam sumber-sumber sejarah yang berasal dari masa Majapahit? Ataukah tokoh ini sebenarnya memang tidak pernah ada? Mungkinkah Brawijaya hanyalah sebuah legenda? Untuk mengetahuinya, simak terus video ini. Oh ya, sebelumnya mohon ikhlaskan diri Anda untuk mensubscribe channel ini sebagai penyemangat bagi kami untuk menyediakan konten-konten yang menarik berikutnya. Para ahli menduga bahwa nama Brawijaya berasal dari dua kata, yakni Bra yang berasal dari kata Batara yang bermakna sang penguasa, dan Wijaya yang merujuk pada tokoh pendiri dan raja pertama Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Pertanyaannya, siapakah sebenarnya sosok yang disebut dengan Brawijaya itu? Babat Tanah Jawi menyebutkan bahwa nama asli Brawijaya adalah Raden Alit. Ia naik tahta menggantikan ayahnya yang bernama Prabu Bratanjung. Menurut babat ini, Brawijaya memerintah dalam waktu yang sangat lama, yaitu sejak putra sulungnya yang bernama Arya Damar belum lahir. Dikisahkan Brawijaya mempunyai seorang permaisuri beragama Islam dari negeri Campa bernama Ratu Dwarawati, atau sumber lain menyebutnya dengan nama Dewi Amarawati. Tentang negeri Campa ini masih terjadi perdebatan di kalangan para ahli. Apakah yang dimaksud adalah Campa yang ada di Vietnam atau yang ada di Aceh? Selain seorang permaisuri, Brawijaya juga mempunyai banyak sekali selir. Dari selir-selir itu lahirlah Arya Damar yang menjadi adipati di Palembang, Raden Patah menjadi adipati di Demak, Batara Katong menjadi adipati di Ponorogo, serta Bondan Kejawan yang menjadi leluhur raja-raja Kesultanan Mataram. Brawijaya turun tahta setelah terjadi konflik dan pemberontakan di lingkungan keluarganya. Pemberontakan dilakukan oleh Raden Patah yang adalah putranya sendiri. Raden Patah adalah adipati Demak, putra Brawijaya dengan seorang selirnya yang berasal dari Tiongkok bernama Xiu Bansi. Sumber lain menyebutkan nama sebenarnya selir ini adalah Tan Ek Kian atau Dewi Kian. Rakyat Majapahit menyebutnya sebagai Putri Cina. Xiu Bansi alias Tan Eng Kian alias Dewi Kian alias Putri Cina adalah putri dari seorang saudagar sekaligus ulama yang berdiam di Gresik bernama Tan Go Huat atau yang lebih dikenal dengan nama Kiai Bantong. Raden Patah dilahirkan di Palembang sebab ketika ibunya sedang mengandungnya, Brawijaya mendapatkan seorang permaisuri yang amat cantik, yaitu Putri Campa. Untuk menyenangkan permaisurinya, Brawijaya menyingkirkan beberapa selirnya dari istananya karena membuat permaisuri cemburu, termasuk Xiu Bansi atau Dewi Kian, ibu Raden Patah.
Dewi Kian yang sedang mengandung 3 bulan diberikan kepada Arya Damar, seorang adipati yang berkuasa di Palembang. Setelah Raden Patah lahir, Arya Damar kemudian memperistri bekas selir Brawijaya itu. Dengan silsilah itu, maka Raden Patah adalah anak kandung Prabu Brawijaya dan anak tiri Adipati Arya Damar. Ini terlihat menjadi hubungan kekerabatan yang rumit, sebab disebutkan pula bahwa Arya Damar juga adalah putra dari Brawijaya. Raden Patah kemudian ke Jawa untuk mendapatkan pengakuan sebagai putra Brawijaya. Brawijaya mengakuinya, kemudian memberikan wilayah Demak sebagai kekuasaannya. Setelah menjadi penguasa di Demak, Raden Patah tidak bersedia tunduk menjadi bawahan Majapahit. Demak berkembang sangat pesat, menjadi pusat kekuatan politik, pusat militer, dan pusat syiar agama Islam. Raden Patah didukung oleh para ulama, termasuk Wali Songo. Raden Patah juga mendapatkan sekutu dari Adipati Kediri, yaitu Dyah Ranawijaya, yang adalah saudara iparnya dan menantu Brawijaya. Ranawijaya adalah putra Bre Pandanalas atau Singawikramawardhana, Raja Majapahit yang terusir dari istana setelah berhasil dikalahkan oleh Bre Kertabumi. Menghadapi pemberontakan dari internal keluarganya sendiri, Brawijaya memilih untuk mengalah. Hal itu dilakukan demi menghindari pertumpahan darah yang lebih hebat dalam keluarganya. Dyah Ranawijaya naik tahta menggantikan mertuanya menjadi Raja Majapahit. Akan tetapi, kedudukan Majapahit menjadi kerajaan vasal di bawah Kesultanan Demak. Mengingat babat tanah Jawi ditulis jauh sesudah masa Majapahit, yakni naskah tertuanya ditulis sekitar tahun 1722, akurasi historis dari babat ini perlu diragukan. Kisah-kisah dalam babat ini banyak diwarnai mitos dan pengkultusan. Oleh karena itu, ketika babat ini mengisahkan tentang Brawijaya, maka kita harus mencari sumber rujukan lain yang berasal dari masa yang lebih dekat dengan zaman Majapahit. Maka rujukan yang tepat adalah Kitab Pararaton yang ditulis pada akhir periode Majapahit. Menurut Kitab Pararaton, raja terakhir Majapahit sebelum ditaklukkan Demak adalah Bre Kertabumi. Bre Kertabumi memerintah tahun 1468 hingga 1478. Tahun kekuasaan Kertabumi ini sinkron dengan masa kekuasaan Raden Patah. Besar kemungkinan yang dimaksud dengan Brawijaya adalah Bre Kertabumi. Babat Tanah Jawa menyebutkan bahwa Brawijaya memerintah lama sekali sejak sebelum putranya yang bernama Arya Damar lahir. Padahal dikisahkan bahwa Arya Damar kemudian menjadi ayah tiri dari Raden Patah, putra kandung Brawijaya yang berhasil menggulingkannya. Jika demikian, besar kemungkinan usia Arya Damar kurang lebih sama dengan usia Brawijaya. Maka mungkin yang disebut Brawijaya bukan hanya raja terakhir, tetapi raja-raja Majapahit sebelumnya juga disebut Brawijaya. Dan kemungkinan juga Arya Damar bukanlah putra dari raja terakhir kerajaan Majapahit itu, melainkan putra dari salah satu raja sebelumnya. Berikut ini nama raja-raja Majapahit yang memerintah pada masa paruh terakhir kerajaan itu sebelum runtuh yang tercatat dalam Kitab Pararaton. Dyah Ayu Kencana Wungu atau Dewi Suhita memerintah dari tahun 1429 hingga tahun 1447. Tokoh ini terkenal karena menjadi bagian dari cerita rakyat tentang Adipati Minakjinggo dan Damar Wulan. Kencana Wungu digantikan oleh adiknya Kertawijaya yang memerintah dari tahun 1447 hingga tahun 1451. Mungkin tokoh ini yang dimaksud Brawijaya I. Kertawijaya digantikan oleh Raja Sawardhana yang memerintah sangat singkat, yaitu tahun 1451 hingga tahun 1453. Mungkin dia inilah yang disebut Brawijaya kedua.
Raja Sawardana digantikan Giri Sawardana Dyah Suryawikrama yang memerintah dari tahun 1453 hingga tahun 1466. Mungkin dia ini yang disebut Brawijaya ketiga. Giri Sawardana digantikan oleh Bre Pandan Alas atau Singawikramawardhana yang memerintah tahun 1466 hingga tahun 1468. Mungkin ini yang disebut Brawijaya keempat. Kemudian Singawikramawardhana digantikan Bre Kertabumi yang memerintah tahun 1468 hingga tahun 1478. Mungkin tokoh inilah yang disebut Brawijaya kelima. Pengurutan Brawijaya seperti itu bisa jadi benar, bisa jadi juga keliru. Sebab ada juga yang beranggapan Brawijaya pertama adalah Raden Wijaya, raja pertama Majapahit. Juga ada yang beranggapan bahwa Brawijaya kelima adalah Dyah Ranawijaya, yaitu raja yang menggantikan Bre Kertabumi. Beberapa ahli berpendapat yang disebut dengan Brawijaya dalam babat Tanah Jawi dan dalam kisah-kisah lisan maupun dalam beberapa serat yang muncul kemudian bukanlah Bre Kertabumi, melainkan Dyah Ranawijaya. Dyah Ranawijaya didukung oleh Raden Patah menggulingkan Bre Kertabumi, kemudian menjadi Raja Majapahit pada tahun 1478 hingga tahun 1486 dalam kedudukan sebagai Raja Bawahan Kesultanan Demak. Sebagai Raja Majapahit dari Wangsa Sanjaya, bisa juga dia disebut sebagai Brawijaya. Tetapi hubungan antara Brawijaya yang ini dengan Raden Patah bukanlah hubungan bapak anak, melainkan ipar. Mengingat nama atau gelar Brawijaya tidak pernah muncul dalam kitab Pararaton dan prasasti-prasasti yang dibuat pada masa Majapahit, kemungkinan nama Brawijaya memang tidak pernah dipakai oleh raja-raja Majapahit. Bapak Tanah Jawi dan tulisan-tulisan yang muncul pada era Mataram Islam menggunakan nama Brawijaya mungkin hanya untuk menunjukkan bahwa tokoh yang dimaksud adalah raja-raja keturunan Raden Wijaya yang memerintah sebelum era kerajaan-kerajaan Islam di Tanah Jawa. Hal ini bisa memecahkan misteri bahwa jika benar Arya Damar yang berkuasa di Palembang itu adalah putra Brawijaya, sementara Brawijaya memberikan selir padanya, yang kemudian selir itu dinikahi olehnya. Bisa jadi ayah Arya Damar adalah Brawijaya, tetapi bukan Brawijaya yang memberikan selir itu. Indikasi ini diperkuat dengan yang dikisahkan oleh Babat Tanah Jawi yang menyebutkan bahwa Brawijaya memerintah lama sekali sejak Arya Damar, Raden Patah, dan Batara Katong belum lahir. Sedangkan Bre Kertabumi sebagai raja terakhir dari kerajaan Majapahit memerintah hanya dalam waktu 10 tahun. Dalam serat-serat yang muncul kemudian, kisah tentang Brawijaya ini dikaitkan dengan tokoh spiritual yang bernama Sabdopalon Noyo Genggong. Dalam serat Darmo Gandul dan Jangkep Jayaboyo, dikisahkan bahwa Sabdopalon adalah penasihat spiritual Prabu Brawijaya. Sabdopalon tidak rela ketika Brawijaya menyerah kalah kepada Sunan Kalijaga dan bersedia memeluk Islam. Dikisahkan bahwa ketika tentara Demak telah berhasil menduduki Majapahit, Brawijaya melarikan diri menuju ke Pulau Bali. Raden Patah mengutus Sunan Kalijaga untuk menyusul Prabu Brawijaya dengan menawarkan perdamaian. Sunan Kalijaga dapat menemukan rombongan Prabu Brawijaya ketika masih berada di ujung timur Pulau Jawa, yaitu di daerah Blambangan. Dalam pertemuan antara Sunan Kalijaga dan Prabu Brawijaya, Sunan Kalijaga menawarkan perdamaian dengan syarat Prabu Brawijaya mau memeluk agama Islam. Brawijaya bersedia memeluk agama Islam jika Sunan Kalijaga dapat memotong rambutnya. Brawijaya terkenal sakti dan tidak mempan senjata apapun. Karena kesaktiannya itu, rambutnya pun tak dapat dipotong menggunakan senjata apapun. Dalam kisah itu, Sunan Kalijaga dapat memotong rambut Brawijaya hanya dengan jarinya.
Maka Brawijaya kemudian memeluk Islam dan diantar kembali ke Majapahit oleh Sunan Kalijaga. Setelah Brawijaya memutuskan memeluk Islam, Sabdo Palon meninggalkannya. Sebelum pergi meninggalkan Brawijaya, Sabdo Palon berjanji akan datang kembali setelah 500 tahun untuk menegakkan agama Budi. Ada berbagai tafsir tentang agama Budi yang dimaksud. Sebagian mengartikan agama Budi adalah agama Buddha, yakni agama yang sebelumnya dianut oleh Brawijaya. Sedangkan sebagian orang lagi menafsirkan agama Budi yang dimaksud adalah agama yang mengedepankan budi pekerti dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh para leluhur tanah Jawa. Dalam perjalanan pulang menuju Majapahit, Brawijaya berpesan kepada Sunan Kalijaga. Jika dia nanti mati, Sunan Kalijaga harus memakamkannya di Majapahit. Dan makam itu harus dikatakan sebagai makam Putri Campa. Hal itu sebagai peringatan bahwa Brawijaya telah dipermalukan oleh putranya sendiri. Tidak dianggap seperti laki-laki, melainkan seperti seorang perempuan. Setibanya di Majapahit, Brawijaya meninggal dan dimakamkan di Trowulan. Sesuai wasiatnya, makam itu harus disebutkan sebagai makam Putri Campa. Sebagian orang mempercayai bahwa Brawijaya tidak benar-benar memeluk Islam. Setibanya di Majapahit, Brawijaya melarikan diri menuju ke arah barat. Tibalah dia di Pantai Ngobaran di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Di tempat itu Brawijaya melakukan moksa. Nama Pantai Ngobaran sendiri diambil dari peristiwa ketika Brawijaya membakar diri untuk mencapai moksa. Kisah lain menyebutkan bahwa Brawijaya pergi ke Gunung Lawu. Di sana dia melakukan moksa. Juga ada anggapan bahwa ketika Brawijaya mangkat, jenazahnya dikremasi di Candi Brahu di Mojokerto. Dari anggapan-anggapan yang bervariasi itu dapat dikelompokkan dalam dua kelompok utama yang saling berbeda. Satu kelompok menganggap Brawijaya tidak memeluk Islam sampai akhir hayatnya. Sementara kelompok satunya menganggap Brawijaya memeluk Islam pada akhir hayatnya. Kelompok terakhir ini termasuk yang menganggap bahwa makam yang ada di Trowulan adalah makam Brawijaya, sebab makam Putri Campa yang sebenarnya ada di Gresik. Menurut kelompok ini, Trowulan berasal dari kata Sastrowulan yang secara harafiah berarti tulisan rembulan. Makna dari Sastrowulan atau tulisan rembulan adalah setiap kali rembulan muncul di langit, orang-orang Jawa harus tahu bahwa Brawijaya telah memeluk Islam. Makam yang dipercaya sebagai makam Putri Campa ada di banyak tempat, termasuk juga di Lasem, Jawa Tengah, dan di beberapa tempat lainnya lagi. Begitu pula tempat yang diklaim sebagai tempat moksa Brawijaya. Terhadap hal ini kita bisa mengajukan dua dugaan. Pertama, mungkin ada beberapa tokoh yang bernama Putri Campa dan juga Brawijaya. Dugaan kedua, mungkin yang disebut makam atau tempat moksa adalah petilasan atau tempat persinggahan. Dari adanya beragam versi, kurangnya data sejarah yang akurat, kisah-kisah yang bercampur dengan mitos dan pengkultusan, membuat tokoh-tokoh itu berada pada batas antara ada dan tiada, antara fakta dan legenda. Meskipun besar kemungkinan nama Brawijaya baru muncul setelah era Majapahit berakhir dan nama itu tidak benar-benar dipakai oleh raja-raja Majapahit, tetapi nama Brawijaya sangat populer di kalangan masyarakat Jawa karena pengaruh kisah-kisah lisan dan tulisan-tulisan yang muncul kemudian berdasarkan kisah-kisah lisan tersebut. Karena populernya, nama tersebut kemudian diabadikan menjadi nama lembaga-lembaga besar milik negara seperti Universitas Brawijaya dan Kodam Brawijaya. Oh ya, semua paparan tadi hanyalah sebatas analisa. Bagaimana mau menyimpulkannya terserah Anda. Anda boleh setuju, boleh juga tidak. Terima kasih Anda telah menyimak video ini. Relakan diri Anda untuk subscribe channel ini agar admin lebih bersemangat lagi untuk menyajikan konten-konten menarik berikutnya. Salam dari Wong Surajati, semoga Tuhan
memberkati.